Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas anime Arifureta. Dalam video ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 12. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini di langit terlihat ada banyak monster dan utusan dewa. Walaupun gitu ras manusia nggak gentar dan mereka tuh sangat bersemangat. Nagumo dan yang lainnya juga saat ini tuh masih bertekad untuk nyelamatin Yue. Oke, sekarang gue bakal bahas kisah masa lalu dari Eri. Jadi di masa lalu ketika Eri usia 6 tahun, dia tuh harus kehilangan ayahnya yang nyelamatin dia dari tertabrak mobil. Nah, sejak ayahnya meninggal, ibu Eri yang lembut ini berubah jadi kasar. Eri ini disakiti terus sama ibunya, tapi Eri tuh cuma diam karena dia tuh ngerasa bahwa dialah yang menyebabkan ayahnya mati. Karena terus disiksa, tentunya membuat Eri tuh menjadi seorang yang pendiam dan Eri juga terlihat suram. Sehingga di sekolah pun gak ada yang mau berteman sama Eri. Setelah itu ternyata ibunya tuh berpacaran dengan pria sampah. Pria itu menatap Eri dengan tatapan yang mesum. Demi menghindari hal yang buruk, Eri pun memotong rambutnya dan bertingkah kayak anak laki-laki. Dan itu tentunya membuat Eri itu semakin dijauhi sama teman-temannya. Kondisi Eri diperparah dengan pria sampah yang mulai melakukan hal mesum ke Eri, tentunya ketika ibunya tuh bekerja. Nah, di sini tentunya Eri juga berteriak dan akhirnya tetangga berdatangan. Saat kejadian itu, ibunya tuh ternyata nggak membela Eri. Dia tuh malah menuduh Eri sebagai pelaku yang telah menggoda pacarnya. Kejadian demi kejadian membuat Eri sangat frustasi dan dia tuh mau bunuh diri karena dunia tuh nggak adil. Ketika di jembatan, Koki tuh melihat Eri yang mau bunuh diri. Tentunya Koki ini langsung nyelamatin Eri. Eri tuh curhat soal kondisi hidupnya kepada Koki. Mendengar cerita-cerita itu, tentunya Koki ini ngasih tahu kalau manusia tuh pada dasarnya semuanya orang baik. Setelah ngasih pandangan hidupnya kepada Eri, Koki di sini tuh janji kalau dia tuh bakal melindungi Eri. Eri yang selalu disiksa dan dibuang, mendengar kata-kata Koki tentunya dia tuh sangat senang dan dia tuh mulai jatuh cinta kepada Koki. Sejak saat itu juga lembaga anak tuh mulai menyelidiki soal keluarga Eri. Mereka tuh menduga ada yang gak beres di keluarga itu, makanya lembaga anak mulai menyelidikinya. Eri di sini tuh ternyata di luar dugaan berakting dan dia tuh bilang ke lembaga kalau ibunya tuh sangat baik dan ibunya tuh gak pernah melakukan hal penyiksaan seperti yang dituduhkan. Eri di sini tuh mulai berakting sampai akhirnya ibunya tuh menjadi ketakutan karena tiba-tiba sifat Eri berubah. Oh ya, Eri ini gak mau berpisah dari ibunya karena kalau berpisah maka dia tuh gak bakal lagi sekolah di tempat yang sama dengan Koki. Makanya Eri ini mulai berakting. Eri di sini mulai melakukan intimidasi kepada ibunya dan ibunya tuh hanya ketakutan. Eri juga saat itu menyadari bahwa sangat mudah membuat dunia tuh menari di telapak tangannya. Eri pun mulai berakting dan bermuka dua. Eri juga di sini tuh menjadi pemuja Koki yang menyelamatkan hidupnya. Eri juga berpikir kalau dia tuh ditakdirkan untuk bersama pangeran tampan seperti Koki. Eri membuat strategi sampai akhirnya ibunya tuh nggak tahan untuk tinggal bersama Eri. Tapi walaupun gitu ibunya tuh tetap ngasih uang jajan bulanan. Eri mulai mau jalanin rencananya untuk berduaan sama Koki. Tapi sayangnya Eri ini lagi-lagi harus diterpa sama kenyataan pahit. Koki ternyata berlaku baik sama semua cewek dan itu membuat Eri terbakar cemburu. Eri dipenuhi sama kegelapan karena Koki mendekati cewek lain selain dia.
Oke, sekarang kembali lagi ke isekai dan tentunya di masa yang sekarang. Jadi saat ini Eri tuh secara nggak sadar dia tuh mencekik Koki. Dan tentunya ketika sadar dia langsung melepasnya. Koki ini adalah tipe orang yang sangat naif. Biasanya kalau tiba-tiba dicekik, orang tuh pasti bakal berteriak dan waspada. Tapi Koki ini malah menanyakan kondisi Eri. Dan dia tuh sama sekali nggak ada waspadanya sama Eri. Eri di sini tuh cuma ngasih tahu kalau dia tuh bermimpi buruk dan dia tuh mimpi kalau dia bakal dibunuh sama Nagumo dan yang lainnya. Oh ya, kondisi Eri sama Koki di sini tuh tanpa baju dan mereka tuh ada di kasur. Jadi ya udah pasti mereka tuh melakukan hal itu. Nah, di sini Koki tuh nenangin Eri dengan bilang kalau Eri tuh nggak usah khawatir. Koki janji bakal nyelamatin teman-teman kelasnya yang udah dicuci otak sama Nagumo. Koki di sini janji bakal bunuh sampah yang udah membuat banyak kejahatan. Koki juga janji kalau dia tuh nggak bakal pernah ninggalin Eri. Eri adalah satu-satunya yang spesial bagi Koki. Saat ini Nagumo dan yang lainnya tuh masih berjuang untuk masuk ke Sanctuary. Intinya mereka semua tuh berusaha untuk menuju tempat Yue. Sampai akhirnya mereka ini diserang cahaya perak dari berbagai sisi. Tapi Nagumo berhasil menahan semuanya pakai perisai peti mati miliknya, yang tentunya perisai itu memancarkan cahaya merah. Orang-orang terkejut karena Nagumo bisa menciptakan perisai yang sanggup menahan banyak serangan 20 utusan dari dewa. Nagumo dan yang lainnya saat ini tuh gak gentar menghadapi musuh. Nagumo tuh di sini udah muak dan dia tuh ngasih tahu sebaiknya dia aja yang membunuh para utusan dewa. Nagumo saat ini pakai senjatanya untuk menembakkan 12 cahaya dan tembakan itu langsung menuju dada para utusan dari dewa. 12 utusan langsung jatuh seketika. 8 utusan lainnya tuh kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Jadi, Nagumo tuh udah berhasil membuat peluru yang mampu menembus tubuh para utusan dewa. Makanya saat ini Nagumo tuh terlihat sangat nyantai. Gak lama muncullah ratusan utusan dewa. Walaupun gitu Nagumo gak gentar. Dia tuh mulai menembaki para utusan. Tentunya dengan kelipatan 12. Jadi Nagumo tuh bisa membunuhnya setiap 12 tembakan. Para utusan tentunya mengetahui kalau Nagumo tuh cuma bisa menembak 12 peluru. Setelah itu ada waktu untuk mengisi pelurunya. Nah, maka dengan itu pasti ada celah ketika Nagumo mengisi pelurunya. Tapi sayangnya Nagumo ini udah mengantisipasi hal itu. Dan ketika para utusan menyerang secara bersamaan, Nagumo pakai satu peluru yang bisa meledakkan area. Jadi para utusan tuh langsung terpental. Para utusan tuh masih kebingungan karena mereka tuh nggak bisa menghindari peluru-peluru Nagumo. Bahkan tembakan Nagumo ini nggak mempan ditebas. Jadi bisa dibilang tembakan Nagumo ini 100% pasti kena. Jadi Nagumo tuh pakai beberapa sihir kuno untuk membuat peluru itu. Dan bisa dibilang kalau peluru itu peluru hidup. Makanya peluru itu bisa tepat sasaran dan menghindari segala jenis halangan. Di sini komandan pasukan yang bernama Sets, dia mulai ngasih perintah kepada pasukannya. Tapi nggak lama Nagumo ini melihat ke arah Sets. Sets tentunya terkejut karena Nagumo bisa tahu kalau dialah komandannya. Padahal Sets ini selalu ngasih komando pakai telepati. Gak lama para utusan menyerang pakai bulu-bulu mereka, tapi ternyata Hajime tuh pakai cahaya merah untuk menembak ke arah Sets. Dada Sets tertembus cahaya itu dan penglihatannya mulai hilang. Kematian komandan ternyata bukanlah hal yang penting bagi para utusan dan mereka tuh terlihat gak goyah. Beberapa utusan di sini mulai pakai beberapa pertahanan, tapi bagi Nagumo itu gak ada gunanya. Para utusan di sini tuh semakin murka karena mereka tuh diremehkan sama Nagumo. Para utusan langsung menyerang pakai pedang secara membabi buta. Setiap serangan itu ada lasernya, tapi Nagumo tuh pakai cakram untuk menyerap segala serangan tersebut. Para utusan semakin murka dan semakin sangat marah. Jadi, setiap para utusan dewa mendekati Nagumo, Nagumo ini selalu menembakkan tembakan ledakan, sehingga para utusan langsung terlempar menjauh lagi.
Tentunya kalau ada kesempatan, Nagumo juga langsung membunuh para utusan dewa pakai tembakannya. Nagumo di sini tuh terus mengejek para utusan dewa. Para utusan tegasin kalau mereka tuh adalah makhluk yang sempurna. Jadi sangat gak layak bagi manusia merendahkan dan menghina makhluk yang sempurna. Tentunya setiap ada yang banyak bacot langsung segera dihabisi sama Nagumo. Nagumo di sini tegasin kalau para utusan dewa cuma boneka dewa. Singkatnya, para utusan dewa yang jumlahnya tuh hampir 200-an akhirnya berhasil dihabisi sama Nagumo semuanya tuh dalam waktu hanya 60 detik. Teman-teman sekelasnya tuh tentunya terkejut dengan kekuatan gila Nagumo. Seiya dan Tio di sini ngasih tahu kalau musuh tuh terlalu meremehkan Nagumo. Harusnya di pertarungan sebelumnya, musuh tuh benar-benar harus memastikan kalau Nagumo udah mati. Karena kalau nggak dipastiin, ketika Nagumo bangkit, maka udah pasti hal itu adalah kesalahan bagi musuh. Karena Nagumo selalu bertambah kuat dari waktu ke waktu. Nagumo tuh selalu mengupgrade senjatanya. Dan tentunya musuh nggak bakal nyangka kalau Nagumo bisa menciptakan senjata gila yang bisa menghabisi mereka. Nagumo dan yang lainnya saat ini lanjutin perjalanan untuk nemuin Yue. Sampai akhirnya mereka tuh sampai di kota modern yang mirip kota-kota di bumi. Kota itu ternyata udah gak ada penduduknya. Melihat kondisi kota, tentunya mereka tahu bahwa Dewa Ehid udah menghancurkan kota itu. Nagumo dan yang lainnya saat ini tuh bertekad untuk menghentikan kegilaan dari Ehid. Apalagi Ehid mau menghancurkan bumi. Nagumo tuh bakal membuat Ehid menderita 20 kali lipat karena Ehid telah menculik Yue. Saat ini Nagumo juga mulai menembaki kota dengan bom dan tentunya banyak ledakannya. Nagumo tuh gak mau ambil resiko dengan orang-orang yang masih hidup, makanya lebih baik dimusnahin. Nagumo saat ini tuh tertawa terbahak-bahak ketika dia tuh menghancurkan kota dan membakarnya. Nagumo ini terlihat kayak True Demon Lord yang selalu menebar ancaman. Gak lama tiba-tiba ada cahaya spiral dari menara jam yang ada di pusat kota. Semua orang mengetahui kalau itu adalah cahaya milik Koki. Karena ada Koki, kemungkinan Eri juga ada di sebelah Koki. Itu artinya keputusan Nagumo menghancurkan kota adalah keputusan yang benar. Karena mayat-mayat yang dibunuh sama Nagumo tuh merupakan undead dari Eri. Nagumo ternyata udah nembakin kekuatan gravitasi ke arah jam itu. Tujuannya supaya Eri dan Koki nggak bisa kabur. Nagumo tuh udah janji nggak mau bunuh mereka berdua. Jadi untuk saat ini, Nagumo tuh bakal membiarkan keduanya tetap hidup. Singkatnya mereka tuh sampai di tempat Koki dan Eri. Nagumo ini terlihat gak tertarik melawan Eri maupun Koki. Jadi kalau bisa Nagumo tuh mau langsung segera pergi. Suzu di sini terlihat masih terus membujuk Eri, tapi Eri ini menatap Suzu dengan kesal. Di sisi lain Koki tuh senang karena ada Nagumo. Itu artinya dia tuh bisa membunuh Nagumo dan dia tuh bisa menghentikan kejahatan Nagumo. Nagumo saat ini tuh gak peduli. Shizuku di sini tuh ngucapin terima kasih karena Nagumo udah mau mengantar mereka ke tempat Koki dan Eri. Shizuku ngasih tahu kalau Nagumo tuh saat ini boleh pergi dan sisanya tuh bakal diurus sama Shizuku dan yang lainnya. Saat ini Nagumo dan partinya menyerahkan urusan Koki dan Eri kepada Shizuku dan yang lainnya. Ketika Nagumo mau pergi, ternyata Koki murka dan dia tuh manggil Nagumo sebagai pengecut karena udah lari dari duel. Nagumo di sini tuh gak peduli dan dia tuh tetap pergi walaupun Koki terus berteriak memanggil namanya. Koki di sini kesal karena Nagumo telah pergi, sedangkan Eri tuh terlihat lega karena monster kayak Nagumo tuh akhirnya pergi dari hadapannya. Melihat apa yang terjadi, Shizuku di sini ngerasa kalau Ehid tuh sengaja membuat pertarungan supaya pihak Shizuku tuh berhadapan sama pihak Eri. Shizuku yakin kalau Ehid tuh sengaja buat itu supaya Ehid bersenang-senang. Eri tuh di sini nggak peduli sama semua rencana Ehid. Tapi di sini Eri bilang kalau Shizuku dan yang lainnya tuh sangat bodoh karena telah membiarkan Nagumo pergi. Tanpa adanya Nagumo, Shizuku dan yang lainnya tuh bukanlah tandingan Eri. Tubuh Eri tuh saat ini adalah tubuh utusan dewa. Jadi bisa dibilang kalau sekarang Eri ini punya sayap. Eri juga saat ini tuh ketika melihat Suzu,
dia tuh ngerasain kalau Suzu udah banyak berubah dan itu sangat gak disukai sama Eri. Di sini Koki menyarankan sebaiknya gak usah ada yang bertarung. Koki tuh tahu kalau semuanya tuh udah dicuci otak sama Nagumo. Ryutaro di sini tuh udah siap bertarung dan dia tuh gak peduli sama kata-kata dari Koki. Intinya di sini pihak Shizuku tuh udah siap bertarung. Menyelamatkan orang tanpa bertarung adalah hal yang mustahil. Jadi mereka tuh saat ini harus bersiap untuk bertarung. Koki di sini terlihat agak mundur ketika melihat tekad orang-orang yang mau bertarung. Eri di sini tuh bisikin Koki sebaiknya Koki nggak usah khawatir. Di dunia ini satu-satunya yang selalu ada di pihak Koki hanyalah Eri. Jadi Koki nggak usah khawatir. Eri tuh nggak bakal pernah mengkhianati Koki. Gak lama Eri ini ngeluarin para undead. Tapi sekarang para undeadnya tuh punya sayap. Itu artinya undead milik Eri ini udah di-upgrade jadi ke tingkat utusan dewa. Tentunya undead-undead itu gak sekuat utusan yang asli. Jadi ada sekitar 200 undead utusan. Tapi itu ternyata gak masalah bagi Suzu. Suzu meledakkan mana berwarna orange. Suzu membuat penghalang yang mengurung semua undead. Eri dan Koki tentunya di sini tuh cuma ternganga melihat kekuatan Suzu. Ryutaro juga mulai memakai tinjunya untuk memukul Koki. Ryutaro udah memfokuskan mana ke sarung tinju yang udah dibuat sama Nagumo dan dia pun saat ini memukul Koki. Walaupun Koki pakai perisai untuk menahan tinju itu, tapi pada akhirnya itu nggak berguna dan Koki pun diterbangkan sama Ryutaro. Di sisi lain Eri juga ngerasain bahaya dan pedang Claymore-nya tuh berhasil dibelah sama Shizuku. Eri di sini tuh langsung mundur sehingga dia tuh nggak kena tebasan. Eri di sini tentunya balas menyerang dengan bulu-bulu di sayapnya dan Shizuku pun harus mundur ke belakang. Gak lama para undead yang dikurung sama Suzu, mereka semua tuh mulai ngeluarin mana abu-abu dan penghalang Suzu pun mulai dihancurkan. Gak lama Ryutaro juga terpental karena diserang sama Koki. Tapi Suzu udah nyelamatin Ryutaro supaya gak terbentur. Koki dengan wajah datar, dia ngasih tahu kalau Ryutaro tuh gak mungkin bisa ngalahin dia. Koki tegasin sebaiknya semua orang menyerah supaya gak ada orang yang terluka. Koki udah mengaktifkan Overload, jadi kekuatannya tuh saat ini meningkat drastis. Eri juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia dan Koki tuh saat ini tuh nggak bakal kehabisan mana. Alasannya karena para utusan tuh selalu disuplai mana sama Ehit. Koki saat ini tuh udah dicuci otak dan dia tuh bakal membunuh teman-temannya. Koki tuh percaya ketika teman-temannya mati, teman-temannya tuh bakal dibangkitin lagi sama Ehit. Dengan gitu, teman-temannya tuh udah kembali normal dan gak lagi dikendalikan sama Nagumo. Tentunya Ryutaro tuh menganggap kalau itu semua cuma omong kosong. Shizuku tahu kalau Koki ini sebenarnya tuh sangat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Cuma masalahnya, Koki ini gak mau menerima kenyataan. Makanya dia tuh menolak semua fakta yang ada. Shizuku di sini ngasih tahu sebaiknya Koki tuh belajar untuk menerima kenyataan. Di sini Eri terlihat kesal karena kata-kata Shizuku ternyata mulai mempengaruhi Koki. Eri di sini tuh nunjukin perhatian kepada Koki dan Eri ngasih tahu cuci otak Nagumo sangat berbahaya. Eri di sini janji kalau dia tuh nggak bakal pernah menyuruh Koki untuk melakukan hal yang kejam. Jadi Eri lah yang bakal mengotori tangannya demi membunuh teman-temannya. Jadi Koki nggak perlu membunuhnya. Koki di sini senang dengan perhatian dari Eri. Koki di sini bilang dia tuh nggak bakal biarin tangan Eri kotor hanya demi dia. Koki pun di sini mulai ngeluarin sihir cahayanya dan sihir itu berbentuk seperti seekor naga. Jadi bisa dibilang Koki ini membuat naga dari cahaya. Dari mulut naga itu terlihat keluar bola cahaya. Suzu langsung pakai penghalang berbentuk kubah untuk melindungi semua orang. Suzu di sini kesakitan karena serangan Koki sangat kuat dan serangan Koki ternyata masih belum berhenti. Sedangkan Suzu tuh harus tetap mempertahankan penghalangnya. Makanya dia tuh saat ini kesakitan ketika menahan serangan Koki. Suzu di sini tuh nggak menyerah. Tapi sayangnya di sini Eri melihat celah dan dia tuh mulai nembakin kekuatan disintegrasi.
Eri ternyata nggak cuma ngelakuin itu. Eri juga memerintahkan para undeadnya untuk mengepung orang-orang. Di sini, Shizuku, Suzu, dan Ryutaro, mereka tuh masih belum menyerah. Mereka tuh mulai ngeluarin kekuatan mereka. Gak lama tiba-tiba banyak benda hitam yang melesat maju ke arah Koki. Koki di sini refleks pakai pedangnya untuk melindungi tubuhnya, tapi serangan itu masih tetap kena Koki dan tangan Koki berdarah. Koki pun saat ini terpaksa mundur ke belakang dan menghentikan serangan naganya. Saat ini Koki menggunakan ekor naganya untuk bertahan dan menutupi dirinya. Walaupun gitu, ada 10 katana hitam yang menusuk ekor itu. Dan katana itu berhasil menembus ekor itu. Untungnya itu nggak menusuk tubuh Koki. Jadi bisa dibilang hampir kena. Dan Koki itu saat ini keringetan. Shizuku dan Suzu saat ini juga menghabisi banyak undead. Shizuku di sini tuh terlihat menggunakan banyak katana yang melayang. Itu adalah artefak buatan Nagumo yang emang dikasih untuk Shizuku. Tentunya itu juga dibuat dengan menggabungkan beberapa sihir kuno. Dan pedang-pedang itu juga bisa dibilang adalah pedang hidup. Dan pedang-pedang itu bakal mengikuti perintah Shizuku. Koki di sini tuh melihat Shizuku dan dia tuh tanpa sadar mengucapkan kata cantik. Jadi Koki ini selalu membayangkan seorang pahlawan wanita. Dan sekarang Shizuku terlihat seperti sosok pahlawan di dalam pikirannya. Karena lengah, tentunya Koki juga terkena serangan Shizuku dan dia pun berteriak. Koki juga saat ini tuh melihat Eri diserang sama manusia serigala. Manusia serigala itu bergerak sangat cepat dan Eri tuh nggak bisa mengikutinya. Eri di sini kesal karena Ryutaro pakai sihir kuno metamorfosis untuk mengubah dirinya sendiri. Eri juga saat ini tuh melihat para undeadnya yang mulai dimakan sama kelabang raksasa dan diserang sama monster-monster yang lainnya. Eri saat ini tuh sangat panik melihat apa yang terjadi sama pasukannya. Eri di sini semakin panik. Dan dia tuh teriak supaya para undeadnya tuh segera mengalahkan musuh. Ryutaro di sini tuh meninju ulu hati dari Eri dan itu membuat Eri terbang. Eri juga saat ini tuh menggunakan serangan yang dulu pernah membuat Nagumo kesulitan. Tapi sayangnya itu nggak berguna bagi Ryutaro. Jadi ketika musuh membiarkan Nagumo hidup, maka Nagumo tuh bakal mengupgrade senjata-senjatanya. Tujuannya supaya Nagumo tuh nggak kalah lagi sama serangan musuh. Nah, jadi senjata Ryutaro juga udah di-upgrade. Makanya beberapa serangan Eri ini nggak berpengaruh sama senjatanya. Eri di sini tuh menjadi semakin panik. Tapi walaupun gitu, Eri terus berpikir tentang langkah terbaik apa yang harus dia lakuin. Eri saat ini tuh mulai menyerang pakai tombak merah dan tentunya dengan berbagai serangan yang lainnya. Hal itu saat ini membuat Ryutaro fokus untuk menghindari serangan. Ketika ada celah, Eri tuh langsung menutupi penglihatan Ryutaro pakai kabut hitam. Suzu di sini melindungi Ryutaro pakai skillnya dan dia tuh menghapus semua efek negatif. Suzu di sini tuh bisa dibilang sangat berperan, entah itu jadi support ataupun menyerang. Eri tuh sangat marah karena Suzu sekarang tuh banyak tingkah. Eri dan para undeadnya saat ini mulai terbang. Tapi ternyata di atas tuh udah ada penghalang Suzu. Sehingga Eri dan yang lainnya tuh gak bisa melancarkan serangan udara. Satu demi satu undead yang terbang tuh mulai berjatuhan. Eri saat ini menutupi seluruh tubuhnya dengan sayap. Eri tuh ngeluarin sihir debuff yang membuat Shizuku dan yang lainnya mengalami penurunan kemampuan, entah dari pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Sayangnya lagi-lagi Suzu di sini tuh menghapus semua efek negatif. Sekarang ledakan mana oranye milik Suzu saling beradu dengan mana abu-abu milik Eri. Di sisi lain, Shizuku juga terus menebas undead yang datang membantu Koki. Koki di sini tuh meradang dan dia tuh ngeluarin banyak cahaya untuk menyerang Shizuku. Shizuku pakai pedang gravitasi dan dia tuh mengubah arah serangan Koki. Koki di sini tuh mulai pakai pedangnya untuk menyerang Shizuku. Walaupun gitu, Shizuku tetap balas menyerang pakai pedangnya dan Koki tuh menyadari kekuatan dari Shizuku. Koki pun menghindari serangan Shizuku supaya armor sucinya nggak kebelah. Walaupun gitu, serangan Shizuku ini bisa mengenai pipi dari Koki.
Koki saat ini masih terus diserang. Sampai akhirnya Shizuku langsung mundur karena dia ngerasain sesuatu yang sangat berbahaya. Ternyata terjadilah ledakan cahaya. Untungnya Shizuku tuh langsung mundur, jadi dia tuh nggak kena serangan tersebut. Koki di sini tuh mengakui kekuatan Shizuku. Shizuku tuh bisa dibilang lebih kuat. Shizuku di sini bilang kalau Koki lah yang saat ini melemah. Koki di sini tuh ngerasa kasihan sama Shizuku. Shizuku udah dicuci otak, sampai-sampai Shizuku tuh nggak sadar kalau Koki tuh jauh lebih kuat darinya. Koki di sini bilang kalau dia tuh bakal segera mengakhiri penderitaan. Koki tuh nggak bakal biarin Nagumo berbuat seenaknya, dan Koki bakal menghapus cuci otak Nagumo. Koki saat ini akhirnya mulai terbiasa dengan kekuatan baru miliknya, dan saat ini naga Koki tuh menjadi semakin kuat. Shizuku di sini tuh ngerasain hawa yang mengerikan. Gak lama tiba-tiba pedang Shizuku menyerang Shizuku. Shizuku harus berguling demi menghindari beberapa serangan pedang miliknya. Shizuku melihat ada mana abu-abu di sekitar pedang miliknya, tapi kemudian mana itu dihapus sama mana oranye milik Suzu. Eri di sini mulai mengendalikan senjata-senjata yang hidup, dan tentunya Eri juga mulai mengendalikan beberapa monster yang lainnya. Saat ini Shizuku dan yang lainnya tuh agak terdesak. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.